Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya pada kesempatan ini. Secara khusus saya akan membahas satu ulasan dengan judul Pendeta Dr. Insinyur Mengapul Sagala MTH dinasehati jemaat terkait pelayanan Pastor Andi Simon. Sebelum saya lebih jauh memberikan ulasan terkait dengan judul ini, ada baiknya kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Dari mana tadi Pak? Dari Medan. Jadi marga apa Pak? Saragi, Nadia. Marga Saragi Nadia. Nadia. Ya Pak. Sakit apa Pak? Diabetes Pak. Diabetes. Kaki sudah nggak merasa lagi udah. Kalau dia kena beling atau kena paku, kita keluar darah. Oh gitu. Pembekuan darah. Pembekuan darah. Iya Pak. Bapak kenal dengan Mengapul Sagala? Mengapul Sagala. Kenal begitu aja, kenal suara aja Pak. Di YouTube. Iya betul, kenal Betul, ya? Iya, suara Pak. aja Pak. Mengapul Sagala, betul Pak. Iya Pak. Apa tanggapan Bapak dengan Bapak ini Pak? Tidak setuju. Tidak setuju. Karena pastor ini artinya dia itu punya talenta untuk penyembuhan. Iya. Tidak setuju dengan apa pendapatnya Bapak Pendeta Mengapul Sagala. Dia itu memang terus terang bukan mencari upahnya dari Tuhan, pastor Endinya. Iya. Saya tidak setuju, kurang setuju. Jadi ucapan dari Bapak Mengapul ini yang Bapak tidak setuju itu bagian yang mana Pak? Cara protesnya itu kita aja sama-sama percaya sama Tuhan Yesus, yakin bahwa Tuhan kita Tuhan Yesus. Karena masing-masing sudah punya talenta. Jelas Tuhan Yesus memberikan talenta untuk Pastor Endi memang membuat. Tapi Bapak Mengapul Sagala ini berkata bahwa orang yang datang ke Pastor Andi Simon itu adalah orang bodoh Pak. Bagaimana Bapak? Tanggapan Bapak bagaimana Pak? Karena saya percaya, iman saya percaya Pak, bahwa Bapak Andi Simon ini memang dikasih Tuhan. Ya. Talenta untuk penyembuhan bagi dia. Saya tidak setuju. Terserah bagaimana pendapatnya Bapak Pendeta Mengapul Sagala. Terserah apa kata mereka, ataupun kami yang datang jauh-jauh dari Medan dibilang bodoh, silakan. Tapi kami yakin oleh karena iman bahwa memang Pastor N itu diberikan talenta untuk penyembuhan. Amin. Itu Pak. Ya. Yakin kami itu, makanya kami jauh-jauh dari Medan yakin bahwa Pastor Andi Simon ini dikasih talenta untuk penyembuhan. Apa kata Mengapul Sagala? Silakan. Kalau kami dibilang bodoh walaupun kami jauh-jauh dari Medan ini satu keluarga, silakan. Karena kami yakin dengan didoakan Pastor Andi Simon, kami yakin mengalami kesembuhan. Mengalami kesembuhan. Ya. Iya. Ya. Amin. Inilah yang kami harapkan. Kami udah berapa hari dari Medan ini. Jadi inilah yang kami harapkan. Kalaulah Tuhan izinkan kami bertemu dengan Pastor Endi, mendoakan Ya. Ya. apa yang kami rasakan penyakit kami. Pak, itu aja Pak. Oke. Jadi apa kira-kira pesannya Amang tuh Bapak Mengapul Sagala? Bahasa Batak Amang. Amang Pendeta Mengapul Sagala. Mari kita sama-sama. Sama-sama. Kalau kita kerjasama dengan Pakai bahasa Batak Amang. Molo kita kerjasama. Nanti dikiranya kita ini bohong. Molo. Molo kerjasama kita. Semua ini fungsinya ini Tuhan kasih masing-masing talenta itu ya untuk menyelamatkan jiwa. Mari kita sama-sama saling bergandeng tangan. Bagaimana supaya iman dan semakin dekat dengan Tuhan Yesus dan pengikut Yesus semakin banyak. Amin. Itu aja pesan saya untuk Pendeta Mengapul Sagala. Oke. Oras semangat ya. Oras. Kami dari Medan ini, dari Kuala Namo, dekat Kuala Namo. Dekat Kuala Namo, dekat Deli Serdang. Iya, dari Kuala Namo, dekat 2 km kurang lebih dari Kuala Namo. Jadi inang baru Baru purba. Oh, itu. Istri saya, Pak.
Jadi baru tanggapan ninang tuh Bapak menghapus segala nama dokon narotu pastoran di Simon ala nawa to ina anda bodoh orang bodoh. baru indok rahmat Ini saya sendiri bahasa Batak mama asa di bagi amangi menanggapi. Audang setuju sama ini tanggapan nih Bapak Pendeta menghapus segala. Jadi kita sama-sama Kristen aman, pengikut Kristus, unang mahita saling menjelekkan. Mari kita Bergandeng saling tangan. mendukung dalam iman, dalam Pelayan. nama Tuhan Yesus, bahwa pelayanan Pastor Andi Simon sudah dipakai Tuhan lewat pastornya, disalurkan kuasa Tuhan. Asa mendoakan akan amat sahid, asa semakin godang mana percaya Tuhan Yesus. Amin. Kalaulah ada Pastor Andi Simon lain-lainnya seperti Pastor Simon ini, jadi nggak jauh-jauh kita ke Balikpapan ini dari Medan. Kalaulah ada Pastor Andi Simon 1, 2, 3 atau itu misalnya yang kita harapkan. amang mangapul segala boy Iya, manangnya dengan- kosongon amang pastorol yang nggak jauh-jauh kita. dang lawa itu balik papan nanti amang kita sampai ke Balikpapan Iya. begini. Oh loh. Iya. Kalau lah misalnya itu yang kita harapkan, ada Pastor Iya. Andi Simon yang lainnya. oke Itu yang kita harapkan. Iya. boleh atau amang dah Oke, Amang, Tuhan berkati. saya dengar ibu juga seorang hamba Tuhan ya. Ya. Kalau mengikuti YouTube-nya Pastor Andi Simon kan ada orang-orang seorang hamba-hamba Tuhan juga yang selalu mengkritisi dan tidak setuju dengan pelayanan Pastor Andi Simon. Ada tanggapan untuk hal ini? Kalau saya sih mungkin hamba Tuhan itu diri saja. Ya, pemakaian Tuhan yang sangat luar biasa. Tidak usah lah yang begitu. Tidak usah yang seperti harus menjatuhkan. Kita mau melayani juga buat Tuhan, nggak Iya. usah lah. Saling hargai aja pemberian Tuhan di dalam talenta Tuhan kepada setiap hamba Tuhan. Itu Iya. saja, nggak usah terlalu mencibir mengapa. Tuhan juga sudah banyak bukti kok, Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan semuanya kok. Ya, jadi tidak usah lah menanggapi. Ya, mungkin saya tambah bahwa memang Tuhan mengatakan atau firman mengatakan jangan menghakimi sesamamu, tetapi talenta yang kamu miliki itu yang kamu lakukan. Talenta yang diberikan Tuhan lakukanlah kepada sesama manusia untuk kebaikan Iya. atau untuk kesembuhan. Jadi yang menghakimi itu adalah Tuhan sendiri, jangan kita hakimi sesama. Iya. Itu jelas itu firman itu mengatakan itu. Jadi jangan mengerti yang tidak membangun untuk Iya. meruntuhkan, melemahkan situasi lingkungan. Iya. Jadi ya lakukanlah apa yang kamu bilang itu, bab kakak tadi itu bilang doktrin lakukan. Yang penting menyelamatkan orang. Aku juga lakukan apa yang saya diberikan oleh Tuhan tentang talenta mulia itu. Saya lakukan ada begitu. Dan mungkin harus juga. Jadi ya, intinya bahwa saya berpendapat itu jangan menghakimi sesama, jangan menyalahkan sesama. Iya. Kalau hakim di dunia ini kan hakim di pengadilan itu bisa bilang oleh kamu masuk penjara, tetapi kalau masalah-masalah keselamatan atau kesembuhan begitu jangan menghakimi. Iya. Karena nanti Mm-mm. ada hakimnya tersendiri. Iya, dia kan nanti Yaitu kan datang Tuhan, untuk ya. menghakimi orang. Iya. Kecuali Untuk kita berbuah ya Pak ya. kecuali hukum pidana, Ya. nah, kita manusia bisa menentukan bahwa kamu masuk penjara. Tapi kalau masalah Roh Kudus itu yang menghakimi masalah tentang kesalahan atau Bukan kekurangan kita itu. manusia ya. Tuhan menentukan kamu masuk di sini, kamu masuk di sini. Dia menghakimi datang nanti. Orang sini Oros, baru ahina, baru baru sitorus. Iya. Oh. Oh. Inang ya ro diberi hamuna pendeta menghapus segala. mengatur segala. Kalau diikuti hamuna di YouTube sering don madokon pelayanan Pastor Andi Simon dakto hoin. Nah,
Nah, gimana tanggapan Munarison? Kalau aku tuh emang nggak pernah dengar kalau pendeta mengatur segala. Kalau aku percaya aja sih sama pastoran di sini. Jadi di depan pendeta mengabut segala, bulu naruh tu pastoran di Simon akan nawa atau di ini nak. Baru tanggapan Munarisi. Kalau tanggapan itu nggak benar loh omongannya itu Amang, ya kan? Soalnya pastor Andi Simon ini kan dikasih talenta sama Tuhan, dia banyak menyembuhkan orang yang sakit. Iya. Buktinya orang dari luar, dari Papua, dari mana-mana dia kan banyak menyembuhkan orang, ya kan? Iya. Iya, yang lumpuh kita kan lihat sendiri biasa video-videonya. Iya. Iya, Oh, gitu nang ya. iya itu aja. Kalau aku ya percaya sama Tuhan. Inang ada pesan. Kalau saya sih janganlah dibikin pastor ya kan. Nah, kita pokoknya kita percaya aja sama pastor. Ya mungkin mereka iri dia nggak bisa seperti ini makanya dia mengaku pastor ya Iya. kan namang kan. Iya. Oke nang ya. Oke. Oke. Horas, horas, horas. Mau lihat deh. Mau lihat deh. Dia bakal dia hoba bobo senasi. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita sudah menyaksikan dan mendengarkan pernyataan dari orang-orang yang datang langsung ke Geraha YHS yang menjadi pusat atau sentral pelayanan hambanya Pastor Andi Simon. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sudah merupakan rahasia umum bahwa orang-orang yang datang ke pelayanan doa kesembuhan Pastor Andi Simon itu datang dari berbagai suku maupun agama, bahkan dari berbagai tempat, provinsi, kabupaten, kota di Indonesia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mereka datang bukan karena diundang. Mereka datang atas kehendak dan kemauan sendiri karena mereka meyakini atau mempercayai bahwa Tuhan bekerja, berkarya, menyatakan atau mendemonstrasikan kuasanya melalui karunia yang juga dipercayakan oleh Tuhan kepada hambanya Pastor Andi Simon. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena hampir setiap hari orang pada berdatangan ke Geraha YHS, ternyata hal itu membuat hati oknum-oknum tertentu dari kalangan akademisi, bahkan dari pendeta senior, termasuk dari orang-orang yang telah bergelar MTH, doktor teologi, dan lain sebagainya. Mereka merasa terganggu dan risih dengan orang-orang yang terus-menerus datang ke pelayanan hambanya Pastor Andi Simon untuk minta didoakan doa aliran kesembuhan in Jesus name atau di dalam nama Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang merupakan sesuatu yang tidak asing dan aneh bagi kita ketika ada kelompok tertentu yang kontra, yang tidak sependapat, tidak setuju dengan pelayanan hambanya Pastor Andi Simon. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita tahu bersama dari data dan fakta Alkitab, ketika Yesus pun bahkan para rasul hadir di tengah-tengah dunia ini kurang lebih 2000 tahun yang lalu, Yesus pun bersama para rasul mendapatkan penolakan dari orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu. Sebagai contoh, Yesus juga tidak disukai oleh mahkamah agama Yahudi, imam-imam kepala, tua-tua Yahudi,
termasuk di dalamnya orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Saduki, mereka mengerti dan memahami hukum Taurat. Tetapi ketika bersentuhan dengan Yesus, mereka tidak suka, saudaraku. Sedangkan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita pun mendapatkan penolakan atau ada orang-orang yang kontra, tidak suka dengan kehadirannya, dengan pelayanannya. Maka tidak asing dan aneh bagi kita kalau hambanya Pastor Andi Simon, bahkan juga hamba-hamba Tuhan yang lain yang dipakai dalam pelayanan doa kesembuhan atau karunia mujizat kesembuhan. Ada kelompok-kelompok tertentu yang memiliki aliran teologi tertentu, tidak suka, tidak setuju, tidak sependapat dengan berbagai macam cara, apakah secara langsung atau tidak langsung, akan memberikan kritikan. Bahkan ada yang sudah sampai tersangka karena melontarkan tuduhan-tuduhan yang tidak menyenangkan terkait dengan tindakan atau perbuatan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik, dan juga ujaran kebencian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya pikir apa yang disampaikan oleh perwakilan dari jemaat yang datang ke Gerahaya HS, yang begitu rindu didoakan oleh hambanya Pastor Andi Simon, mereka memberikan jawaban-jawaban yang sangat praktis, lugu, polos, sederhana, ketika ada orang tertentu yang mewawancarai atau menanyakan mereka bagaimana pendapat mereka terkait dengan protes kritikan yang dilakukan oleh pendeta Dr. Insinyur Mangapul Sagala terkait dengan pelayanan hambanya Pastor Andi Simon. Mereka pun memberi jawaban, tidak setuju dengan kritik atau protes dari pendeta Dr. Insinyur Mangapul Sagala MTH terkait dengan pelayanan Pastor Andi Simon. Apa dasar mereka? Apa argumentasi alasan mereka berkata tidak setuju dengan kritik dan protes pendeta Mangapul Sagala? Jawaban dari seorang bapak yang datang dari Medan berkata bahwa setiap hamba Tuhan telah diberikan Tuhan talenta yang berbeda. Atau kalau kita melihat dalam konteks Alkitab, karunia yang berbeda-beda. Bahkan sampai ada yang mengatakan, marilah fokus konsentrasi mengembangkan karunia, potensi, talenta yang telah Tuhan berikan kepada masing-masing hamba Tuhan. Tidak perlu saling menjelekkan, tidak perlu saling mengkritik, apalagi kritikan itu tidak membangun dan tidak membawa damai sejahtera dalam kehidupan tubuh Kristus atau gereja Tuhan dimanapun berada. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bapak yang datang dari Medan ini berkata bahwa memang beliau meyakini, mengerti dan memahami bahwa talenta untuk Pastor Andi Simon adalah talenta untuk menyembuhkan. Apakah pernyataan dari bapak ini ada dasar dan fakta Alkitabnya? Saya mau tunjukkan untuk kita Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di dalam Roma pasal 12 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8. Dikatakan demikian. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita.
Di sini di dalam ayat yang ke-6 diberikan penegasan, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Kita punya karunia yang berlain-lainan, karunia yang berbeda-beda. Marilah kita hidup di dalam karunia yang Tuhan beri kepada kita, tanpa harus melontarkan tuduhan-tuduhan yang tidak pas, tidak tepat kepada orang lain yang berbeda karunia dengan kita. Kenapa? Semua karunia ini untuk kepentingan bersama. Sama seperti satu tubuh, banyak anggota. Ada tangan, ada mulut, ada mata, telinga, kaki, dan lain sebagainya. Masing-masing punya fungsi dan peran yang berbeda-beda. Tapi biarlah masing-masing anggota tubuh kita ini berfungsi sedemikian rupa. Tidak perlu tangan memprotes kaki, mata memprotes telinga, mulut memprotes tangan, dan lain sebagainya. Biarlah masing-masing anggota tubuh kita ini berfungsi. Tangan berfungsi sebagai tangan, kaki berfungsi sebagai kaki, mata berfungsi sebagai mata, telinga berfungsi sebagai telinga, mulut berfungsi sebagai mulut. Sehingga apa maksud dari tubuh kita ini, apa yang menjadi target dan tujuan, goal dari tubuh kita ini, tercapai sedemikian indah. Demikian juga kita dengan konteks pelayanan. Roh Kudus memberikan kepada kita karunia yang berlain-lainan, yang berbeda-beda. Biarlah kita saling melengkapi seorang terhadap yang lain dengan maksud dan tujuan untuk membangun tubuh Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, 1 Korintus 12 ayat 4-11 semakin terang-benderang memberikan penjelasan kepada kita. Dikatakan demikian, ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberi karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membeda-bedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Saudara dikasihi Tuhan, Roh Kudus memberikan kepada tiap-tiap orang karunia secara khusus, secara spesifik, secara spesial, secara istimewa, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Roh Kudus itu sendiri. Saya rindu dan mendorong mengingatkan kita semua, baik itu sebagai pastor, pendeta, penatua, gembala, seluruh jemaat Tuhan, orang-orang percaya, tubuh Kristus, gereja Tuhan dimanapun berada. Mari kita tidak saling menyerang satu dengan yang lain. Mari kita saling melengkapi. Mari kita saling berkolaborasi. Karena realita, kenyataan, faktanya, kita diberikan Roh Kudus karunia yang berbeda-beda untuk membangun tubuh Kristus untuk kepentingan bersama. Bahkan besar kemungkinannya lewat unity, kesatuan, kebersamaan di dalam keberagaman, bermacam-macam, berlain-lainan, berbeda-beda karunia. Orang lain bisa melihat betapa demonstrasi kuasa Tuhan, betapa karya Roh Kudus itu begitu ajaib dan luar biasa di dalam dan melalui kehidupan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, pastor, pendeta, penutup, gembala, termasuk sebagai jemaat Tuhan
atau orang-orang percaya. Kiranya ulasan ini dapat menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.